Alhamdulillah, kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah. Puji dan syukur pastinya pertama-tama saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bergabung sama-sama di majelis online. Di majelis online MT Ar-Rodia, Masya Allah, yang telah berdiri sudah beberapa tahun ya kalau nggak salah. Yang dipimpin oleh kakak saya pribadi yaitu Ustadzah Nabila Al-Haddad. Masya Allah, segala hormat bagi saya sebab diundang untuk kajian pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan kepada semua yang udah bergabung. Saya minta maaf banget atas keterlambatan saya karena tadi ada satu dua hal yang harus saya lakukan. Alhamdulillah Allah nggak kasih saya terlewatkan malam hari ini, tetap bisa terlaksanakan bersama kalian untuk kita bincang-bincang sedikit tentang apa aja yang mau kita bahas pada malam hari ini, dan dikasih temanya sama adminnya, katanya badai pasti berlalu. Cielah, badai pasti berlalu. Bener tuh, bener, bener banget, bagus banget. Di era anak muda zaman sekarang yang lagi gempar-gembornya terus isu, ya. Lagi gembor-gembornya dikelilingi oleh toxic people, lagi gembor-gembornya apa ya? Patah hati, lagi gembor-gembornya ngelewatin masa-masa sulit gitu ya anak-anak muda pada zaman sekarang. Saya, kalian dan semuanya pasti ngelewatin masa-masa, pasti ngelewatin hal-hal, pasti Allah kasih, Allah uji dengan segala macam hal, segala macam ujian. Kenapa? Karena dunia tempat kita diuji. Kalau misalnya kita bertanya kepada Allah, kenapa kita diuji di dunia, maka yang jawaban paling tepat untuk kita adalah nggak usah tinggal di dunia. Pernah ditegur sama guru Ana waktu Ana tanya, kenapa selalu Allah kasih kita nih hambanya ujian di dunia. Kayaknya kayak hidup tuh nggak bisa tenang aja gitu, Ana pernah nanya. Kata Ustazah Ana, nggak usah ente hidup di dunia. Kalau misalnya ente bertanya, kenapa kita di dunia ini harus diuji? Kata Bu Syarifah Al-Haddad. Karena emang di dunia, hakikatnya dunia adalah tempat kita diuji. Tempat Allah kasih kita ujian. Kenapa? Bisa jadi dua. Satu, ngurangin dosa kita. Satu lagi, ngedekatin diri kita sama Allah. Kita nggak tahu dosa apa yang udah kita lakuin sampai di mata Allah besar, ya kan? Dan kita nggak tahu hal apa yang Allah kasih ke hidup kita, mungkin dari ujian belah mana aja yang Allah kasih, bisa tuh Allah ampunin, Allah hapusin dosa-dosanya kita dan menjadikan derajat kita lebih tinggi, juga menjadikan posisi kita lebih dekat sama Allah. Dikatakan para nabi-nabi nih teman-teman saudariku sekalian, para aulia-aulia tuh khawatir, gundah gelisah kalau hidupnya nih sehari dua hari nggak diuji sama Allah. Kenapa? Karena takut apa jangan-jangan nih Allah udah nggak mandang mereka lagi sampai mereka nggak dikasih ujian. Apa jangan-jangan Allah ini udah nggak peduli, makanya mereka udah nggak dikasih ujian lagi. Tuh berpikir tuh para nabi-nabi, para ulama-ulama. Justru kalau dikasih ujian, mereka berpikir, oh Allah lagi mandang saya. Oh dosa saya lagi diampunin. Oh derajat saya lagi dinaikin. Sesungguhnya di setiap kesusahan Allah pasti bakal kasih kita kebahagiaan. Itu adalah janji Allah yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kebahagiaan. Jadi teman-teman, saudariku sekalian, kalau kita mengharapkan hidup yang flat aja, hidup yang lurus-lurus aja, itu kayaknya cuma khayalan di dalam dongeng. Kenapa? Karena hakikatnya dunia adalah tempat di mana kamu menata masa akhirat kamu, masa kekal abadinya kamu, yang bakal nanti jadi tempat tinggal kamu seumur hidup kamu. Jadi bahagianya yang harus kita pertanyakan di dunia atau di akhirat? Ya di akhirat. Di dunia tempatnya kita menata, tempat jatuh bangunnya kita, tempat kita diuji, tempat kita sabar. Ditanya sama ulama-ulama, sampai kapan wahai Habib kita bersabar? Dijawab sampai mati. Kenapa? Karena ya udah,
Emang sabar batasnya sampai kita mati. Karena sampai kita mati Allah bakal terus nguji kita. Dari segi mana aja. Kamu berharap sama orang tua kamu bakal diuji sama Allah. Kamu berharap sama teman kamu bakal diuji sama Allah. Kamu berharap sama kekasihmu bakal diuji sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang patut dan pantas kamu sandarkan dirimu. Tidak ada yang patut dan pantas kamu harapkan kecuali Tuhanmu. Sang pemilikmu, sang pemegang hatimu, sang pemegang hidupmu yang sesungguhnya. Takdirmu, hidupmu, semuanya di dalam kuasa dan genggamannya lalu. Apalagi yang kamu pertanyakan di hidupmu. Seperti tema kemarin yang Ana isi juga di majelis online dari Fatma kalau kalian hadir. Saya cuma wasiat satu dan saya berpesan satu, ketika kita dalam keadaan gundah gelisah serta diterpa badai yang begitu banyak, jangan langsung mengeluh tapi bertanya dulu kepada diri kalian sejauh mana kalian sama Allah. Sedekat mana kalian sama Allah. Karena bagi mereka-mereka yang hatinya terpaut, tercantum, terluruskan antara ikatannya dengan Tuhannya, tidak ada apapun yang berarti di dunia. Tidak ada apapun yang berarti di dunia, entah apapun yang telah menimpanya. Para sahabat, saudariku sekalian, para sahabat, teman-teman sekalian semuanya, para sahabat gimana kita tahunya? Ada yang kebacok matanya, ada yang keluar datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saya keluar satu." Ada yang berdarah-darah, ada yang ibunya meninggal, ada yang bapaknya dipenggal depan matanya. Banyak banget semuanya diuji sama Allah. Tapi apa? Satu, ahadun ahad. Tetap yang keluar dari mulut sahabat-sahabat, ahadun ahad. Allah itu satu, Allah itu satu. Kenapa? Karena meraih hakikat cinta sama Allah, cinta sama Tuhannya. Percaya sama Allah, percaya sama Tuhannya. Ketika di hati kita berada Allah, di hati kita berada Nabi, maka cukup bagi kita kehidupan kita. Kita bisa percaya dan kita bisa jalan kehidupan kita ketika kamu menautkan hidupmu, kamu menyandarkan hatimu kepada Allah, kepada Rasulullah. Setelah kamu telah bertanya kepada diri kamu, gimana keadaan hati kamu, gimana keadaan diri kamu sama Allah, sejauh sedekat mana kamu sama Allah, sama Rasulullah, baru di situ kamu bisa berpikir, oh, mungkin ini teguran nih dari Allah. Mungkin ini Allah kasih kayak gini nih, teguran dari Allah. Sesungguhnya teman-teman, rasa sumpah aja yang Allah kasih ke dalam diri kita, itu adalah ampunan untuk dosa-dosanya kita, dan kita dapat pahala apabila kita bersabar atas sumpah yang kita alami apapun penyebabnya. Subhanallah ya, Allah tuh rahmat banget teman-teman. Allah tuh baik banget. Jadi yang perlu kalian adakan di otak kalian dan pikiran kalian adalah satu, percaya sama Allah. Dan dua adalah Allah bakal ganti sesuatu yang hilang di dalam hidup kita dengan kebahagiaan. Badai bakal Allah ganti nantinya dengan angin-angin kebahagiaan yang menyelimuti diri-dirinya kita. Bakal, mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, mungkin gak lusa, mungkin gak bulan depan teman-teman. Tapi nanti bakal ada saat yang tepat. Allah tahu, Allah lebih tahu dari kita. Dan tugas kita sebagai seorang hamba hanya berjalan serta bertawakal dengan apa yang sudah Allah tentukan. Sebab jika kita bertanya kenapa, sungguh kita hanyalah budak milik Allah. Jika kita tanya kenapa, sungguh kita hanya budak milik Allah. Nggak pantas untuk kita teman-teman bertanya kenapa, begini, begitu. Kenapa? Karena kita miliknya Allah. Karena kita punyanya Allah. Jadi apapun yang Allah mau lakukan kita mau diapain aja sama Allah, itu haknya Allah, itu kuasanya Allah. Tapi kalian cuma perlu tahu satu, dan fahamin satu, dan ingat satu. Sesungguhnya Allah Maha Adil, serta Allah Maha Baik. Allah adil dalam membagi luka. Allah adil dalam membagi kebahagiaan. Allah adil dalam membagi cinta. Allah adil dalam membagi patah hati. Allah adil dalam membagi sakit. Allah adil dalam membagi sehat. Allah adil dalam membagi apapun. Sebab Allah Maha mengetahui daripada kita.
Jadi tugas kita cuma percaya sama Allah, jalanin kehidupannya kita, dan perbaikin hubungannya kita sama Allah. Ketika baik hubungan kita sama Allah, maka baik semuanya. Tapi ketika rusak hubungan kita sama Allah, bermasalah hubungan kita sama Allah, percaya di sama saya, rusak juga hubungan kita sama yang lain. Kenapa? Karena yang paling penting di hidup kita Allah. Jadi teman-teman, Allah dulu baru yang lain. Allah dulu baru orang tua. Allah dulu baru saudara. Allah dulu baru teman. Allah dulu baru orang. Intinya Allah dulu baru yang lain. Sebab ridho Allah bagi kita seorang hamba adalah hal yang harus kita laksanain, hal yang harus kita cari, hal yang harus kita temuin. Ketika kita sudah dapetin itu semua, yakin hidup tentram, adem, ayem. Berapa banyak sih teman-teman artis-artis yang pakai narkoba, ya kan? Belum lama banyak banget artis-artis yang kita sampai kaget-kagetan, wah si Fulan, wah si Fulana narkoba. Kenapa? Sebenarnya kita nggak perlu kaget. Karena nggak ada Allah di hati mereka. Sekaya apapun mereka punya duit, semurtah, seenak apapun mereka hidup, sebisa apapun mereka makan ini itu, belanja ini itu, segala macam. Tapi ketika Allah nggak ada di hatinya, nggak akan dapatin ketenangan apapun. Sampai Habib Umar bin Hafidh tuh ngomong selalu kalau lagi ditarim, lagi ceramah, bilang, kalau aja orang-orang nih tahu bagaimana lezatnya para walinya Allah beribadah. Sungguh mereka rela memerangi kami dengan perang-perangnya mereka, dengan pedang-pedangnya mereka. Untuk apa? Untuk merebut rasa lezat ibadah yang kami punya. Subhanallah. Karena sungguh ketika kita udah dapetin nih teman-teman cinta sama Allah, udah dapetin lezatnya ibadah sama Allah, kayaknya udah cukup buat kita Allah. Sayyidah Rabiatul Adawiyah yang sampai nggak menikah, diminta sama siapa aja pada zamannya, diminta sama wali ini itu nggak mau sampai dibilang akhirnya nanti Sayyidah Rabiah itu nikahnya di surga. Karena apa? Karena udah dapetin titik gimana cinta sama pemilik yang sesungguhnya, pemilik yang sejatinya. Jadi kalau misalnya kita bertanya kenapa kita kecewa? Jawabannya adalah apabila kita menyandarkan sesuatu bukan dengan pemilik kita, maka pasti kita akan kecewa. Tapi apabila kita berharap nih dengan orang tua kita berharap dengan teman kita berharap dengan orang sekeliling kita, kakak kita, saudara kita, adik-beradik kita, semuanya kita berharap. Tapi di samping harapan itu kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aman. Jadi poinnya adalah kita harus Allah dulu baru yang lain. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tinggal ingat firman-Nya Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kebahagiaan, sesungguhnya di dalam kesusahan bakal ada kebahagiaan. Di setiap kesulitan bakal ada kemudahan. Jadi Allah tuh bakal ngiringin tuh teman-teman. Dikasih susah nanti Allah bakal kasih bahagia. Dikasih sakit, percaya bakal Allah kasih sembuh nanti. Dikasih patah hati, percaya nanti bakal dikasih kita rasa tenang, bakal dikasih nanti cinta yang nikmat, yang gak bikin kita sakit hati sama siapapun itu. Karena hidup ini beriringan, hidup layaknya kita terbang. Kanannya harus, sayapnya ini harus ada sakitnya, kirinya harus ada bahagianya. Harus ada luka, harus ada bahagia. Harus ada sehat, harus ada sakitnya kadang kala. Supaya apa? Supaya kita bisa mengepakkan sayap kita terbang dengan seimbang. Itu semua udah Allah tentukan, tugas kita hanya melaksanakan serta menjaga hubungan kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita, pemilik kita sejatinya kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga sebagaimana kita pada malam hari ini berkumpul dalam majelis online yang penuh rahmat ini, Masya Allah, para admin-adminnya, para yang hadir dan semuanya ya Allah, serta saya pribadi ya Allah. Semoga selalu kau jaga hubungan kita ya Allah. Dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah, untuk tetap mencintaimu dan selalu dalam pandanganmu yang mana ya Allah. Apabila sekali saja ya Allah seorang hamba mendapatkan pandanganmu, maka tidak akan ya Allah, tidak akan di hidupnya, seumur hidupnya jatuh ataupun terbengkalai ya Allah, celaka di dunia pun
maupun di akhirat tidak akan ya Allah. Apabila telah mendapat pandangan-Mu maka kami memohon ya Allah rahmat-Mu ya Allah pada malam Jumat ini, Jumat malam yang mana berkahnya masih ada ya Allah, maka curahkan kepada kita semua rahmat serta barokah-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah kita merasakan lezat-lezatnya ibadah hingga kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang, hingga kita bisa melaksanakan sholat dengan selalu tanpa pernah meninggalkannya sebab Kau kasih lezatnya iman ya Rabb, lezatnya ibadah ya Rabb. Ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan cinta-Mu ya Allah. Jadikan hubungan kami kepadamu adalah asas utama hidup kami yang tidak pernah terbengkalai. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai penyampaian materi kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, apakah kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab, Ustazah? Boleh. Mari kita sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya, apa ada tips untuk menghilangkan sumpek dan stres Ustazah? Dan bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Syukron kasiran Ustazah, semoga Ustazah selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian semua juga selalu dalam keadaan sehat. Apakah ada tips? Ada banget. Dengan apa? Dengan banyakin wirid, banyakin zikir. Sesungguhnya kita kan stres sumpek itu yang tadi Anda bilang, itu pengurangan dosa kita dari Allah dan itu ujian juga termasuknya dari Allah. Apabila kita sabar, maka semakin naik derajatnya kita. Apabila kita sabar, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Semakin naik pahala kita, semakin hilang dosanya kita. Agung. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Dan orang-orang yang punya mental illness, orang-orang yang punya mental down, orang-orang yang punya stres, yang harus berpengaruh dengan obat gitu, misalnya ada penenangnya atau apa, sesungguhnya mereka semua adalah orang yang hebat. Sebab apa? Sebab Allah kasih mereka ujian yang begitu hebat dan mereka tetap kuat menjalaninnya, dan sungguh pandangan Allah kepada mereka lebih daripada pandangan Allah kepada yang lainnya. Sebab apa? Sebab Allah uji dia. Allah uji dia berarti tandanya Allah sayangin dia, seperti yang tadi Ana bilang. Allah ampunin dosa-dosanya dia. Gimana tapi caranya nih, tipsnya? Dengan banyakin sholawat. Bisa juga dengan banyakin sholawat, dengan sebelumnya kalian Fatihah buat Rasulullah, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW gitu, Fatihah. Terus kalian niatin, ya Allah, saya niat baca ini ya Allah, biar hilang segala gundah saya, sumpah saya. Nggak usah banyak-banyak. Setelah baca aja, baca sampai mendingan misalnya. Seperti yang tadi Ana bilang, kaitkan diri kita sama Allah, sama Rasulullah. Terus yang kedua, apalagi yang kedua bisa banyakin baca istighfar, minta ampunan sama Allah. Kan kita lagi diuji nih, kita lagi dikasih sumpek. Yang tadi Anda bilang, sumpek bisa ngurangin dosa kita dan ujian juga buat kita. Dan dikasih pahala juga sama Allah. Banyakin baca istighfar juga bisa, baca la haula wala quwata illa billah juga bisa. Atau baca ratib hadat juga bisa dengan niat angkat sumpeknya. Atau baca ratib atos. Kalian kalau nggak ngerti bisa buka di YouTube, ada Ratibul Atos Darul Mustafa, atau enak tuh. Atau Ratibul Haddad Darul Mustafa yang baca. Haidar Zaro bacanya itu. Dengan niat ngangkat sumpah. Ikhtiar sama Allah, sama jangan lupa doa, minta sama Allah. Sesungguhnya kita tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kita baliknya kemana sih teman-teman? Kalau jatuh Allah doang. Kalau sakit baliknya kemana sih teman-teman? Yang mau nerima kita siapa sih teman-teman? Allah. Allah yang bilang sama malaikat buat kasihin kita sumpek, buat kasihin kita ujian supaya kita balik sama Allah. Mungkin kita terlalu jauh sudah hingga ditarik perlahan sama Allah. Maka ingatkan dirimu dengan Allah, balik lagi sama Allah, minta sama Allah, sholat minta sama Allah, ya Allah hilangin sumpeknya ya Allah. Masa ya Allah nggak kasih? Kasih. Kalau lagi udu ya Allah, niat nih dengan air udu ya Allah. Biar hilang sumpeknya Allah, tenang hatinya ya Allah, hilang gelisahnya ya Allah. Insya Allah ketika kamu percaya sama Allah, kamu lakuin, kamu percaya sama Allah, insya Allah dilancarin, insya Allah Allah hilangin. Saya baca yang kedua. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ketika kita ada di dua pilihan, kita sedang menimba ilmu, dengan satu sisi kita sedang bekerja, notabene membuat kita banyak waktu untuk dunia. Membuat suasana hati sering bimbang karena lelah seringkali membuat waktu Allah berkurang. Atau waktu belajarnya kurang, membuat sering merasa sedih dan bimbang yang luar biasa.
Tipsnya gimana? Jalan keluarnya gimana? Nggak apa-apa. Ada juga punya murid di Darfatma, dia itu kerja di outlet gitu. Jadi kayak waktunya tuh buat majelis jarang banget bisanya. Nah, tapi dia ngambil les privat gitu misalnya, atau dalam seminggu tetap dia usahain 1 hari dia hadir gitu, nggak apa-apa. Jadi bagi kita orang-orang yang dia punya tuntutan juga hidupnya harus, ya pasti ya namanya hidup kita harus kerja, kita harus ikhtiar cari rezeki. Rezeki tetap dari Allah, tapi kitanya juga harus ada usahanya. Gimana? Bagi 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 waktu. Bagi waktu dan minta sama Allah supaya selalu tetap dalam keadaan taat, di jalan yang taat, di jalan yang benar, nggak Allah kurangin waktunya sama Allah, itu minta. Jadi teman-teman semua segala hal di hidup kita tuh diminta, minta sama Allah supaya dikasih, supaya tetap begitu. Istiqomah juga diminta, khusyuk itu diminta, semuanya diminta, sabar diminta. Karena semuanya milik Allah. Dan nggak apa-apa, tetap kamu jalanin kerjanya kamu, nggak apa-apa. Tapi jangan usahain tetap sholat, usahain jangan lalai, usahain tetap zikir kan bisa sambil kerja sambil zikir dalam hatinya kita. Nah dibagi habis itu waktunya, misalnya diusahain tetap bisa dalam seminggu, misalnya sekali aja hadir majelis itu udah alhamdulillah. Nggak perlu kok kita setiap hari hadir majelis, yang penting ketika kita hadir ada yang bisa kita ambil manfaat dan kita amalin. Itu insya Allah. Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya gimana caranya supaya kita nggak gampang sakit hati sama orang dan bisa bebasin hati kita dari rasa sakit karena manusia. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum, gimana caranya kita nggak gampang sakit hati sama orang, nggak berharap sama orang, selesai. Kalau misalnya kita ngarepnya sama orang, gantungin harapannya sama orang, nggak bakal kelar-kelar sakit hatinya. Kenapa? Karena Allah udah berkali-kali ngingetin kalau Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah itu maha pencemburu. Sama siapapun kita nyerahin diri kita, sama siapapun kita berharap sama dia. Orang jatuh cinta berharap nggak guys? Berharap. Berharap nih sama ayangnya, sama crushnya, atau sama siapa? Sama kekasihnya deh. Sama siapapun kita berharap, sama siapapun manusia kita berharap, sungguh akan terjadi satu posisi, satu saat Allah jadiin kita kecewa. Kenapa? Karena berharapnya bukan sama Allah. Karena cintanya lebih besar sama dia dibanding sama Allah. Karena kasih sayangnya lebih besar ke dia dibanding sama Allah. Karena percaya bahwa saya dari dia bisa bahagia. Padahal yang ngasih kita bahagia, ngasih kita sedih, ngasih kita senang, ngasih kita luka itu Allah. Jadi berharapnya sama Allah dulu. Baru yang lain kayak yang tadi Ana bilang, sambil berharap sama manusia tapi disandarinnya sama Allah. Jadi ketika kita disakitin nggak sakit-sakit amat gitu. Kalau kita dikecewain nggak kecewa-kecewa amat. Oh ya udah. Jadi jangan terlalu berharap sama manusia. Sebab manusia sangat rentan untuk kita harapin guys. Manusia sangat rentan. Siapapun itu sangat rentan untuk kita harapin tuh sangat rentan. Makhluk yang sangat rentan diharapin. Jadi balikin semuanya ke Allah. Serahin semuanya ke Allah. Ketika Allah dulu, yang lainnya insya Allah lancar. Itu pesan Bunda Syarifah dan itu pesan guru-guru anak. Allah dulu, perbaikin dulu. Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Terus. Walaupun kayak agamis banget kan. Kayak susah. Gimana sih caranya? Tapi didik terus diri kita, hawa nafsu kita. Allah, Allah. Allah dulu baru yang lain. Allah dulu baru yang lain. Allah dulu baru yang lain. Nanti bakal kita dapatin Allah juga nyelamatin kita dari apapun yang terjadi dalam hidupnya kita. Dapat masalah dikit, nanti dapat masalah jalan keluar yang lain. Dapat ini nanti dapat jalan keluarnya, dapat jalan terangnya. Kenapa? Karena kita udah terbiasa Allah dulu baru yang lain. Insyaallah itu akhir kalam saya. Saya minta maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih untuk admin dan semua yang udah hadir. Insyaallah see you.